Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yayasan Jawa Tengah Maju. Nah, di episode Benar Nggak Sih kali ini kita akan membahas berbagai statement mengenai HRD dan pekerjaan. Nah, kali ini kita sudah bertemu dengan dua narasumber kita. Ada Mbak Anin dan Mas Adli. Mas Adli. Ya, silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Anin. Saya adalah ex-HRD dari salah satu perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Oh ya, kalau saya Adli Redra Dwayudi, biasanya panggil Adli ya. Saya bekerja di perusahaan, salah satu anak perusahaan BUMN di pusatnya di Surabaya, tapi sekarang saya di Semarang. Langsung saja ya, kita menuju statement pertama mengenai HRD dan juga pekerjaan. Yang pertama ini, benar nggak sih Mbak Mas, kalau misalnya perusahaan besar itu mencari fresh graduate yang dulunya aktif di kampus? Aku dulu. Oke, kalau di tempatku kerja itu saat kita membuka rekrutmen atau open rekrutmen itu ada dua jenis, ada yang fresh graduate dan ada yang pro hire. Yang fresh graduate tentunya teman-teman yang masih baru lulus gitu ya, baru lulus 2 atau 3 tahun setelah lulus. Kemudian yang pro hire itu yang udah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Nah, kalau untuk yang fresh graduate ini di perusahaan aku sebelumnya itu mereka hire-nya itu nggak sesuai. Nggak sesuai sama ininya jurusan saat kuliah gitu. Jadi all major apapun jurusannya mereka bisa masuk sesuai sama keinginan mereka. Misalkan ada anak teknik mau masuk ke marketing, kalau misalkan saat dia wawancara sesuai sama kriteria perusahaan gitu bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau untuk jenis kerjaan yang kayak IT, kemudian kayak desain gitu memang harus khusus ya, sesuai dengan sesuai dengan jurusannya kayak gitu. Nah, kalau untuk aktif atau tidaknya organisasi itu di tempat aku termasuknya penting nggak penting gitu. Maksudnya kadang dilihat, kadang enggak, karena yang dibutuhkan paling utama itu adalah kemampuan dia menguasai sebuah keahlian gitu, kayak skillnya gitu. Misalkan dia itu akan mendaftar sebagai marketing, berarti berarti komunikasi skillnya, teknik komunikasinya, teknik negosiasinya itu kan harus bagus gitu. Nah, kadang-kadang kan ada organisasi yang memang ketika kita masuk ke dalam organisasi itu kita bisa mendapatkan skill-skill tersebut, atau ketika kita masuk tuh enggak mendapatkan itu. Jadi memang ya kadang dibutuhkan dan kadang tidak dibutuhkan. Iya, butuh nggak butuh, antara butuh nggak butuh gitu. Mas Adli. Oh ya, kalau saya jadi gini dulu. Jadi perusahaan saya ini bergerak di bidang SDM memang. Jadi fokus utama diciptakannya perusahaan saya ini memang untuk memenuhi SDM yang dibutuhkan oleh BUMN tersebut. Jadi emang anak perusahaan yang memenuhi SDM-nya. Jadi otomatis memang kebutuhan kita banyak. Terus juga skill yang dibutuhkan untuk menyesuaikan pekerjaan di BUMN ini memang tinggi sebenarnya. Kalau pertanyaannya butuh yang aktif atau tidak, mahasiswa pasti menjadi nilai plus sih kalau untuk aktif. Cuman kembali lagi seperti yang disampaikan tadi, yang penting skillnya. Jadi ketika skillnya memang bagus, tapi orangnya tidak terlalu aktif, sebenarnya nggak masalah. Malah menurut saya yang biasa-biasa aja lah. Itu maksudnya tuh dia yang lebih mengutamakan skillnya daripada dia terlalu aktif kemana-mana tapi skillnya tidak terasa gitu. Itu sih lebih ke situnya. Lanjut nih, ada tips gak dari Mas dan Mbak untuk teman-teman mahasiswa yang lain bekerja di perusahaan? Tips apa nih maksudnya? Untuk bisa
apa yang perlu diasah gitu? Oke. Kalau teman-teman, jadi teman di perusahaanku ini banyak anak-anak magang yang dari kampusku sebelumnya, yang selalu tak tekankan, saya tekankan ke teman-teman magang, berarti adik tingkat ya, itu pasti jangan menolak seluruh pekerjaan yang diberikan. Jadi apapun pekerjaannya silakan dinikmati, intinya itu. Yang kedua, peluang apapun silakan diambil. Contoh, dia sudah lulus tapi ternyata belum dapat pekerjaan atau perusahaan yang menurut dia bagus. Menurutku sih ambil aja dulu. Kayak contoh saya dulu juga sebelum ke perusahaan ini, saya juga ngambil perusahaan-perusahaan yang kecil. Jadi setelah saya di perusahaan yang sekarang itu kalau saya tanya sama teman yang dulu hire saya, poin yang bagus menurutnya yang dilihat dari saya adalah karena saya banyak pengalaman dan pengalamannya itu ada yang sesuai dengan pekerjaan yang sekarang. Jadi tipsnya lebih baik apapun itu diambil sih menurut saya. Kayak mengambil berbagai peluang yang sudah ada. Iya, gitu. Kalau bisa pelatihan-pelatihan itu menurut saya cukup berguna juga. Ya. Kayak di masa pandemi ini banyak kan kayak pelatihan online atau apa yang udah tersebar gitu, dan harganya juga lebih terjangkau dibandingkan ketika dilakukan secara offline gitu, dan itu nggak mengurangi kebermanfaatannya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih kuliah atau udah mau lulus, silahkan diikutin aja, kira-kira mau fokusnya kemana atau mau memperdalam skill apa, itu bisa banget diambil pelatihan-pelatihan itu. Lanjut ke statement kedua nih Mbak dan Mas. Bener nggak sih kalau misalnya HRD itu galak? Apakah selama ini dengar dari orang-orang luar kalau misalnya HRD itu galak karena berurusan dengan karyawan-karyawan sekitar, ataupun HRD itu malah yang paling mengerti karyawannya? Kalau dibilang galak atau enggak tuh mungkin lebih ke tegas gitu ya, tegas karena kan memang salah satu orang yang paling apa ya istilahnya tuh mengedepankan tata tertib atau peraturan perusahaan itu kan adalah HRD. Di situ fungsinya adalah untuk mengingatkan karyawan-karyawan untuk tetap on track gitu di jalan di dalam tata tertib itu. Jadi mungkin orang-orang tuh ngelihatnya kayak strict banget gitu, padahal kan tata tertib itu dibuat untuk agar karyawan tuh tetap aman, tetap ada di jalannya, tetap mematuhi perusahaan gitu. Padahal kalau misalkan dilihat-lihat, HRD itu juga fungsinya sama kayak guru BK di sekolah gitu. Nah, orang-orang tuh siswa-siswa tuh nganggapnya guru BK tuh galak, menyeramkan. Padahal ada fungsi lain di situ, kayak misalkan ketika teman-teman karyawan mengalami stres kerja atau ketika mengalami masalah dalam pekerjaannya yang kok kayaknya aku nggak bisa nih pakai skill ini belum terasah gitu. Nah, bisa dikonsultasikan gitu ke HRD untuk minta pelatihan atau efektivitas kerjanya gimana kok bisa menimbulkan stres kerja dan lain sebagainya. Itu tuh fungsi HRD itu juga ada di bagian situ padahal gitu. Sebenarnya itu. Jadi kalau di perusahaan saya, HRD itu fungsinya apa sebenarnya? Resource-nya ya, berarti untuk mencari karyawan baru atau apa kan, karena HRD kan banyak ya fungsinya. Maksudnya SDM bisa dianggap HRD, terus yang bagian ngurusi training juga kadang bisa dianggap HRD. Menurut saya kalau dibilang HRD galak itu, ya mungkin personal orangnya ya. Tapi kalau saya selama jadi HRD ya biasa aja sih. Mungkin saat wawancara terlihat galak. Sebenarnya bukan galak sih, mungkin karena ada ya yang dinilai dan yang menilai, mungkin yang merasa terintimidasi oleh itu mungkin. Yang kedua ya seperti yang disampaikan Alin tadi, memang HRD itu salah satunya ada fungsi untuk menegakkan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Kalau di perusahaan saya sih ada yang seperti itu. Contoh ya kayak yang Pak Imam tadi bilang, kayak cuti harus sesuai ketentuan, izin harus sesuai ketentuan, absen kalau ada potongan-potongan, yaitu mungkin yang menegakkan dari pihak SDM-nya lebih tepatnya. Jadi mungkin dikiranya galaknya di situ.
Seperti itu. Jadi sebenarnya HRD itu lebih tepatnya melindungi karyawan ya, untuk selalu berada pada peraturan di perusahaan. Oke. Statement selanjutnya nih, Mbak Mas, benar nggak sih kalau misalnya seorang karyawan itu lebih baik tetap ada di perusahaan dengan mengikuti jenjang-jenjang tertentu ataupun naik tingkat dari saya karyawan biasa naik menjadi selanjutnya gitu, atau lebih baik kita ke perusahaan lain yang mungkin sesuai dengan diri kita ataupun lebih baik dalam memperlakukan karyawan? Kalau sekarang tuh kayaknya lagi ngehit sebuah bahasan tentang sebelum umur 30 tahun aku harus udah jadi manajer gitu, kayaknya lagi ngehits kayak gitu. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba untuk pokoknya aku harus naik jabatan gitu. Padahal sebenarnya naik jabatan atau enggaknya itu mungkin memang berpengaruh ya terhadap track record karir kita. Cuman ada, kalau di perusahaan aku dulu itu ada yang namanya perbedaan tingkatan lama kita berada di perusahaan gitu periodenya. Jadi misalkan aku adalah seorang HRD, udah 3 tahun di situ, kemudian Mbak Ima masuk nih jadi HRD gitu. Kita sama-sama HRD, tapi tentunya benefit yang aku dapatkan dan Mbak Ima dapatkan berbeda karena aku sudah berpengalaman lebih dulu di situ. Nah, seperti itu sebenarnya ada di perusahaan gitu. Cuman kadang-kadang kita atau orang-orang itu mengejarnya adalah titelnya gitu. Aku harus naik jadi manajer, aku harus naik jadi apa gitu. Cuman ketika memang ada perusahaan lain yang kira-kira keuntungan yang kita dapatkan lebih besar, kebermanfaatannya lebih besar, atau tantangan yang akan kita dapatkan lebih besar, ya nggak masalah ketika kita ingin berpindah ke perusahaan lain gitu. Jadi kita harus lihat dulu, kita harus pertimbangkan lah kira-kira manfaatnya lebih besar nggak dengan perusahaan yang kita jalani sekarang, atau kalau misalkan kira-kira sama aja atau nggak ada bedanya, mungkin bisa dipikir-pikir lagi gitu. Kira-kira apa nih yang membuat kita kok keluar dengan alasan pindah ke perusahaan lain gitu sih. Jadi pertanyaannya lebih baik atau enggak, atau gimana tadi maksudnya? Lebih baik berada di perusahaan yang sama. Kalau pertanyaannya itu ya sebenarnya tergantung situasi sih sebenarnya, dan tujuan sama dari karyawannya itu. Contoh, saya ada teman yang memang dia mengejar untuk profesional di bidangnya. Jadi ketika dia sudah di perusahaan ini dan merasa tidak berkembang, kok sepertinya ilmunya cuma itu aja, ya dia pindah di tempat lain. Cuman ya mencari yang lebih baik. Yang pertama ya pasti salarinya ya, karena kan memang bekerja untuk mencari salarinya. Yang kedua untuk pengalaman dan ilmunya lebih banyak. Yang ketiga linknya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan pindah perusahaan yang baik itu sebenarnya kalau memenuhi 3 itu menurut saya yang paling utama adalah linknya. Karena ketika kita sudah profesional, kalau kita tidak diketahui oleh orang lain, kita pindah ke tempat lain juga nggak tahu kan orang lain, oh ini bagus atau enggak, seperti itu. Yang mulai dari nol lagi. Ya kayak mulai dari nol lagi. Jadi kalau teman saya sampaikan, teman saya ini memang dia mengejar ilmunya. Sampai sekarang pun dia kemana-mana. Sebelumnya di perusahaan saya, sekarang di perusahaan lain, terus pindah lagi ke perusahaan lain. Karena dia memang merasa nyaman untuk mencari ilmu, dan yaitu jangan lupa untuk cari linknya. Penting sih ketika kita keluar dari sebuah perusahaan itu jangan karena bosen, jangan karena di situ banyak masalah, jangan karena ada masalah antar teman gitu, jangan. Karena kalau misalkan alasannya itu kebanyakan nanti akan berulang gitu di perusahaan lain, juga akan mencari-cari alasan seperti itu gitu, nggak akan puas karena ya
kita tahu lah ya mau kerja dimanapun tuh pasti ada problemnya. Cuman kan tergantung gimana kita mengatasinya gitu aja sih. Tambahin ya, mungkin yang seperti tadi jangan bosan, jangan bermasalah dan lain-lain. Itu juga kalau dari sudut pandang saya sebagai pewawancara HRD-nya, saya juga pasti mempertimbangkan. Dan pertanyaan saya sih selalu sih pengalaman kerjanya apa. Kalau ternyata pengalaman kerjanya banyak, terus dalam waktu singkat, pasti saya merasa aneh. Pertanyaan selanjutnya pasti, ini kenapa kok keluar? Gitu. Kalau memang keluarnya alasannya karena dia tidak nyaman di perusahaan itu pasti pertimbangan yang negatif menurut saya. Karena di setiap perusahaan pasti ada yang membuatnya tidak nyaman. Tinggal seperti apa dia menikmatinya lah. Menyikapinya. Iya, menyikapinya. Kalau cuma alasan bosan tidak nyaman, ya bisa jadi potensi dia kalau di perusahaan itu sekarang dia seperti itu lagi. Hal yang sama iya. gitu. Seperti itu sih.